身在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Letusan pertempuran Douzong. Semua mata di area ini langsung menoleh mengikuti penampilan yang tidak biasa dari sosok itu. Semua orang ini tercengang ketika melihat bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah wanita dengan wajah yang cantik. Dia sebenarnya adalah VIP lain yang diundang oleh pemimpin sekte. Tidak terduga, dia sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Wajah para ahli dari Poison Sect tercengang ketika mereka melihat wanita itu menampakkan wajahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang turun tangan sebelumnya sebenarnya adalah dia. Setelah tertegun, kegembiraan liar melonjak dari dalam hati mereka, dari mendengar teriakan pelindung Tai sebelumnya, sepertinya orang ini juga seorang elit Douzong. Selain itu, tindakan mendistorsi ruang dengan tangan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli Douzong. Poin ini adalah sesuatu yang sangat jelas dijelaskan oleh ahli Do Huangs. Pada saat ini, moral orang-orang dari Sekte Racun, yang telah sangat hilang dari campur tangan pelindung Tai, segera melonjak. Partai lain memiliki dua elit Douzong dan mereka juga memiliki dua. Mereka masih memiliki keuntungan yang cukup besar dalam pertarungan besar ini. Orang yang mengintervensi secara alami adalah Medusa yang bersembunyi. Dia masih ditutupi oleh kulit binatang misterius itu, dan wajahnya yang memesona menjadi jauh lebih biasa. Meskipun demikian, aura menyihir yang dipancarkan dari tulangnya masih menyebabkan banyak mata orang berhenti sejenak padanya. Sepertinya Anda benar-benar berencana untuk campur tangan dalam masalah ini. Mata pelindung Tai gelap dan dingin saat menyapu tubuh Medusa, hatinya terasa sedikit terpesona. Dia bisa merasakan bahwa ahli misterius yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Serahkan dia padaku. Medusa menatap tipis ke arah protektor Tai. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang muncul di dalamnya. Dia takut mengungkap jejak siapa dia, tapi dia tidak pernah menggunakan pedang panjang berbentuk ular dalam pertempuran besar 4 kerajaan. Aye, hati-hati, saya akan datang dan membantu Anda setelah saya menghabisi orang itu. Xiao Yan mengangguk, tatapan jahatnya melirik Xie San yang telah turun ke kondisi kusam karena penampilan Medusa. Tenang, aku tidak akan membiarkan dia lari. Saya tahu bahwa target perjalanan Anda ini adalah dia. Wajah Medusa terangkat sedikit melengkung, meskipun penampilannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan penampilannya yang semula menyihir, itu masih memiliki beberapa pesona yang tersisa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, tatapannya yang gelap dan padat menyapu protektor Tai sebelum melangkah mundur perlahan. Cek, sungguh wanita yang sombong, meskipun Anda adalah seorang elit Douzong, Anda bukan apa-apa di mata Hall of Souls kami. Di masa depan, Anda mungkin menyesali keputusan Anda yang menyinggung Hall of Souls kami. Sikap Medusa menyebabkan kemarahan melonjak di hati pelindung Tai. Dia segera mengungkapkan senyum dingin. Orang-orang dari Hall of Souls-mu selalu suka mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Jari Medusa menjentikkan dengan lembut ke pedang panjang itu. Dia mendengar dentang tajam yang jelas sebelum mengangkat kepalanya untuk membalas dengan lemah pelindung Tai. Kamu bahkan pernah melihat orang lain dari Hall of Souls. Mata pelindung Tai sedikit berkedip saat dia berteriak kaget setelah mendengar makna yang terkandung dalam kata-kata Medusa. Medusa tidak menanggapi pertanyaan pelindung Tai. Majestic Doki bersirkulasi seperti aliran gunung di dalam tubuhnya. Banyak fluktuasi yang terlihat naik di sekitarnya. Dia mampu menggerakkan transformasi dunia luar hanya dengan mengandalkan sirkulasi Doki di dalam tubuhnya. Selain Douzong Elite, tidak ada seorang pun di tingkat Do Huang yang bisa mencapai ini. Niat membunuh juga melintas di mata pelindung Tai ketika dia melihat Medusa menjadi diam lagi. Dia dengan dingin mendengus, pelindung ini akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong hari ini. Jari pelindung Tai bergerak saat dengusan dinginnya terdengar. Suara tabrakan yang jelas segera bergema di langit. Rantainya mengeluarkan suara dentang saat mereka mengadopsi bentuk seperti gurita. Itu kemudian dilemparkan dengan keras ke arah Medusa. Wajah Medusa tidak berubah menghadapi momentum mengejutkan dari tindakan ini.
pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk, dan itu segera menembus titik tertentu pada rantai dengan cara seperti kilat. Kekuatan ungu liar meletus dan mengirim rantai besar itu terbang dengan kuat. Dia bukan Dou Wang atau Dou Huang, serangan seperti itu oleh pelindung Tai tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Meskipun itu hanya pertukaran serangan awal, tempat di mana pedang panjang dan rantai bertemu telah meledak menjadi suara keras yang menggetarkan jiwa, riak energi yang melonjak menyebar ke segala arah. Melihat dua elit Douzong lainnya telah memasuki pertempuran panas yang berapi-api, para ahli di sekitarnya dari kedua sisi mulai buru-buru mundur, mereka semua takut bahwa mereka akan terlibat, yang akan meninggalkan mereka dengan takdir yang pasti tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari kata kematian. Ekspresi Xie Bihua di langit yang jauh, yang masih agak sombong, langsung menegang karena penampilan Medusa. Ini terutama terjadi setelah dia melihat bahwa pihak lain sebenarnya mampu bertarung dengan protektor Tai. Sudut matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke dokter peri kecil saat dia berkata dengan suara yang dalam dan gelap, "Tidak disangka kamu juga telah mengundang seorang penolong, pantas saja kamu berani gegabah." Hal yang sama bisa dikatakan untukmu. Dokter peri kecil tersenyum tipis, mata ungu keabu-abuannya menyapu ke bawah saat dia mengejek, sepertinya harapan gerbang 10.000 kalajengkingmu untuk menelan sekte racunku akan segera gagal. Hei, aku khawatir ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saya yang lama telah berlatih selama bertahun-tahun, jangan percaya bahwa saya tidak bisa menghabisi anggota generasi muda seperti Anda. Xie Biyan tertawa karena amarahnya, tongkatnya dengan keras menghantam udara kosong saat jubahnya robek. Tato kalajengking besar berwarna darah muncul di dadanya setelah pakaiannya robek. Kalajengking darah ini seperti makhluk hidup dan dipenuhi dengan aura jahat yang ganas. Tingkat kekejamannya tampaknya lebih besar daripada kalajengking setan langit 4 sayap dari sebelumnya, apalagi ini hanya sekedar tato. Jika itu adalah hal yang sebenarnya, kemungkinan itu akan lebih menakutkan. Kaisar Kalajengking Iblis Darah. Mata dokter peri kecil mempelajari tato berwarna darah, kelihatannya tidak jauh berbeda dari kalajengking biasa, alisnya berkerut sebelum wajahnya berubah drastis. Hihi, tidak lama setelah aku yang dulu maju ke kelas Douzong saat itu. Aku beruntung bertemu dengan Kaisar Kalajengking Iblis Darah yang terluka parah, yang juga kebetulan akan menerobos ke kelas Douzong. Setelah berusaha keras untuk membunuhnya, saya memurnikan darah dan dagingnya sebelum menyegel rohnya ke dalam tubuh saya. Itu dapat dianggap telah disempurnakan secara bertahap selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan mengizinkan Anda untuk menjadi yang pertama mencoba kekuatan, keterampilan roh darah, gerbang 10.000 kalajengking dengan penguasaan penuh. Jia Buyan segera tertawa saat melihat ekspresi tercengang di wajah dokter peri kecil. Segel tangan di tangan Jia Biyan tiba-tiba berubah saat tawa dinginnya terdengar, orang bisa melihat tato kalajengking darah di dadanya semakin bergoyang. Benang itu mulai memasuki tubuhnya, mengikuti pintu masuk tato, tubuh Xie Biyan menjadi membengkak, kedua tangannya sangat terdistorsi, sesaat kemudian, tulang putih pekat menembus kulitnya, itu bergoyang sebelum berubah menjadi dua penjepit besar berwarna darah. Penyempurnaan masih berlanjut, pada saat berhenti secara bertahap, Jia Biyan telah berubah menjadi monster yang setengah manusia, setengah kalajengking, seluruh tubuhnya berlumuran darah, aura kekerasan dan brutal melonjak ke langit. Wajah dokter peri kecil itu serius saat dia melihat Jia Biyan, yang auranya melonjak tinggi. Jia Biyan saat ini kemungkinan sebanding dengan bintang 5 Douzong. Wanita racun langit, hari ini, saya akan membiarkan Anda menjadi penghormatan pertama untuk penguasaan lengkap Blood Spirit Skill, saya. Penjepit besar berwarna darah diarahkan ke dokter peri kecil, wajah Xie Biyan menunjukkan kebiadaban, mungkin itu karena metode Qi tetapi suaranya terdengar mendesis. Aura jahat yang tiba-tiba melonjak ke langit secara alami menarik perhatian semua orang di bawah, banyak tatapan segera terangkat, wajah mereka berubah ketika mereka melihat tubuh Xie Biyan, yang bukan manusia atau kalajengking. Sangat mudah untuk melihat perubahannya terutama setelah merasakan aura menakutkan yang keluar dari tubuh yang terakhir, ekspresi semua orang dari Poison Sect menjadi putih. Aura orang tua itu saat ini sedang mendorong ke puncak bintang 5 Douzong, itu sudah melampaui dokter peri kecil. Dengan cara ini,
dokter peri kecil pasti akan mengalami kesulitan bersaing dengannya. Xiao Yan meminjam persepsi spiritualnya yang tajam dan mampu merasakan transformasi Xie Bian selangkah lebih maju dari yang lain. Hatinya sedikit tenggelam, dia tidak menyangka Xie Bian sebenarnya menyembunyikan taktik ini. Aku harus pergi dan membantu dokter peri kecil dulu. Jika tidak, akhirnya tidak akan bagus. Tubuh Xiao Yan bergerak tiba-tiba saat pikiran ini melintas di hatinya, namun, dia baru saja akan terbang ketika sesosok manusia menghalangi di depannya. Tawa dingin dengan cepat ditransmisikan, "Bocah, kamu harus tetap tenang di sini." Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Xie San yang memblokirnya. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya. Seorang penguasa berat berkedip dan muncul saat dia mengepalkan tangannya. Segera, dia menyerang ke depan dengan cara yang sangat ganas. Aura ganas itu menekan Xie San sampai dia sejenak membosankan. Sementara Xiao Yan terjerat dengan Xie San, Xie Bian itu juga telah melepaskan serangannya. Seseorang hanya bisa melihat tubuhnya berkedip dan muncul di depan dokter peri kecil. Penjepit besar berwarna darah menari saat mereka menjepit ke pinggang yang terakhir. Kuku tajam Little Fairy Doctor tiba-tiba melonjak sebelum segera meretas penjepit besar berwarna darah. Percikan api meletus. Namun, mereka tidak menyebabkan kerugian yang nyata pada pihak lain. Hihi. Penjepit besar itu dipelintir dengan cara yang aneh mengikuti tawa dingin Xie Bian. Gerakan menjepit yang keras segera menyusul. Seseorang hanya bisa mendengar gelombang suara metalik karena paku yang mirip logam keras dari dokter peri kecil benar-benar patah. Tubuh Little Fairy Doctor dengan tergesa-gesa mundur setelah dia menderita kerugian, tampak sedikit sengsara. "Muda, aku yang dulu akan melihat betapa sombongnya kamu bisa bertindak." Xie Bian segera tertawa dengan sikap sombong yang dingin setelah menyebabkan pihak lain menderita kerugian. Mata dingin dan acuh tak acuh dokter peri kecil perlahan-lahan bergerak ke atas setelah melihat kukunya yang patah. Setelah itu, dia berhenti di Xie Bian yang tersenyum buas. Tangan halusnya dengan lembut terulur sebelum dimasukkan ke dalam mulut kecilnya itu. Bagian belakang giginya tergigit dan darah merah cerah merembes keluar. Jarinya yang berisi beberapa jejak darah perlahan bergeser ke dahinya yang halus. Itu perlahan bergerak dan segel aneh muncul di dahinya sesaat kemudian. Senyum buas di wajah Xie Bian berangsur-angsur berkurang setelah melihat gerakan yang tidak biasa dari dokter peri kecil. Dia mengerutkan kening sementara hatinya terasa sedikit tidak nyaman. Mata ungu keabu-abuan Little Fairy Doctor tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang tidak biasa setelah kemunculan segel. Matanya berputar dan mata kirinya berubah menjadi ungu tua sedangkan mata kanannya menjadi warna keabu-abuan yang tidak biasa. "Kamu juga orang pertama yang bisa membuatku melepaskan tubuh racun yang menyedihkan milikku, mampu mati karena ini sepadan dengan statusmu." Wajah Xie Bian sedikit berubah saat dia melihat Little Fairy Doctor, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura aneh. Ekspresi sombong di matanya menghilang, yang tersisa hanyalah kesungguhan yang tidak bisa disuarakan. Dari aura aneh yang dipancarkan dari tubuh orang lain, dia bisa merasakan benang kematian. Tubuh racun yang menyedihkan, sepertinya yang dikatakan pelindung Tai itu benar. Kamu bisa mencapai tahap ini pada usia seperti itu hanya karena kamu mengandalkan benda ini. Xie Bian juga orang yang berpengalaman. Dia juga telah mendengar sedikit tentang kehebatan tubuh racun yang menyedihkan. Karena itu, dia segera mendesis dengan cara yang menyeramkan. Dokter peri kecil perlahan mengangkat kepalanya. Warna di matanya sangat murni sehingga menakutkan. Satu berwarna ungu sedangkan yang lainnya abu-abu. Tidak ada doping warna lain. Sekilas memberi seseorang perasaan dingin dan acuh tak acuh. Di bawah sepasang mata yang aneh ini, hati Xie Bian tanpa sadar melompat terlepas dari kekuatannya. Mata abu-abu ungu mengamati Xie Bian, namun, dokter peri kecil tidak membuka mulutnya. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya yang halus. Jari-jari 100 kaki di sekelilingnya mulai berfluktuasi secara intens. Itu segera berputar dan membentuk sangkar yang tidak terlihat, menyusul distorsi ruang. Tatapan yang dulu dilihat dunia luar juga menjadi kabur. Dunia penjara racun langit. Saat dokter peri kecil memutar ruang menjadi sangkar, orang bisa melihat kabut tebal ungu keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Itu segera tersebar. Dalam beberapa kedipan, itu menutupi ruang yang sudah berubah menjadi sangkar. Dalam sekejap, tatapan dari dunia luar semuanya terhalang sepenuhnya. Wajah Xie Bian suram di dalam sangkar luar angkasa saat dia melihat kabut tebal ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya.
dia bisa merasakan bahwa kabut jenis ini mengandung racun mematikan yang bahkan dia tidak berani serap ke dalam tubuhnya, apalagi kabut ini juga sepertinya memiliki kemampuan untuk mengganggu kecepatan dan kelincahan seseorang. Dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih berat setelah penyebaran kabut racun ini. Sungguh gas beracun yang menakutkan itu sebenarnya mampu mencemari energi alam di dalam ruang tertutup ini. Dengan cara ini, seseorang tidak akan berani secara acak menyerap energi di dunia saat bertarung. Ini berarti seseorang hanya bisa menghabiskan kekuatannya tanpa bisa mendapatkan pengisian ulang apapun. Jika ini berlangsung terlalu lama, akhir seseorang pasti akan sangat buruk. Benar-benar taktik yang keji, tubuh racun yang menyedihkan memang merepotkan untuk ditangani. Mata Xie Bian yang gelap dan dingin menyapu kabut ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya saat dia berbicara di dalam hatinya dengan suara yang dalam. Jantungnya segera tergerak dan ia menutup pori-pori di sekujur tubuhnya. Lapisan Doqi yang kuat benar-benar menutupi tubuhnya untuk mengisolasi dirinya dari kabut abu-abu ungu itu. Namun, setiap kali tubuh racun yang menyedihkan benar-benar meletus, itu akan menghasilkan letusan lengkap tubuh racunmu selangkah lebih dekat. Aku yang dulu akan menemanimu jika kamu benar-benar ingin terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Energi berwarna darah yang agung tiba-tiba melonjak dari tubuh Xie Bian setelah tangisan dingin dan gelapnya terdengar. Dua penjepit besar melambai dengan keras, matanya terus-menerus melihat sekelilingnya, siap menunggu yang tersembunyi dari dokter peri kecil untuk menyerang. Ruang ungu keabu-abuan selebar 100 kaki tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Kabut racun ungu keabu-abuan secara kebetulan menyebar ke tepi ruang yang terdistorsi. Cara itu seolah-olah ada 4 dinding transparan yang mengisolasi sekeliling mereka. Di dalamnya bisa dianggap dunia yang tertutup gas beracun. Karena isolasi kabut racun ungu keabu-abuan, semua orang tidak dapat melihat pertempuran di dalamnya. Meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menggunakan persepsi spiritualnya untuk memindai interiornya, persepsi spiritualnya akan dipantulkan kembali ke tempat di mana ruang terdistorsi. Dengan cara ini, orang luar sama sekali tidak menyadari situasi pertempuran di dalamnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam menunggu pertarungan hidup dan mati antara keduanya berakhir. Tatapan Xiaoyan perlahan ditarik dari ruang ungu keabu-abuan. Meski ekspresinya masih agak khusyuk, dia setidaknya tidak lagi khawatir seperti dulu. Melihat tindakan dokter peri kecil sebelumnya, sepertinya dia juga menggunakan sesuatu yang menyebabkan kekuatannya melonjak. Selain itu, dia secara khusus membentuk ruang tertutup di langit dan harus memiliki kepercayaan diri. Mengingat pemahaman Xiaoyan tentang dirinya, dokter peri kecil bukanlah tipe orang yang dengan bodohnya pergi dan melakukan sesuatu seperti mencari kematian dalam perkelahian. Kita sekarang hanya bisa menunggu akhir-akhir. Xiaoyan menghela nafas sekali lagi di dalam hatinya. Tatapannya juga tiba-tiba menjadi dingin karena perlahan-lahan meluncur ke Xie San di depannya. Suaranya perlahan berkata, karena kepala Xie San sangat ingin bertarung dengan saya harus benar-benar disalahkan jika saya tidak memberi Anda kepuasan hari ini. Kata-kata Xiaoyan mungkin tenang tapi niat membunuh dalam suaranya sangat jelas. Orang ini, yang telah berulang kali memblokirnya, telah berhasil menerima amukan dan niat membunuh di dalam hatinya. Wajah Xie San berangsur-angsur berubah saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera tertawa, sungguh orang yang sombong. Anda seharusnya merasa terhormat karena kepala suku ini secara pribadi bertengkar dengan Anda. Kalau begitu, aku akan mengundang ketua Xie untuk menyerahkan kepalamu. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman ganas, kakinya dengan keras menginjak udara kosong, cahaya perak berkedip dan tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Beberapa bayangan muncul di langit. Sesaat kemudian, Xiaoyan muncul di atas kepala Xie San, tangannya dengan erat mencengkeram penguasa yang berat itu saat dia segera memotong dengan kejam ke kepala yang terakhir tanpa gerakan mewah. Penguasa yang sangat besar itu membawa angin bertekanan kuat yang menciptakan peluit. Angin itu menyebabkan pakaian Xie San menempel erat ke tubuhnya. Huff. Xie San mendengus dingin, tongkat biru di tangannya diangkat dengan kasar, itu runtuh dengan penguasa berat itu tanpa menyerah. Dentang, suara tabrakan logam yang jelas muncul. Percikan terbang saat kekuatan yang kuat menyebar dari titik kontak. Dua sosok manusia dengan cepat mundur. Tubuh Xiaoyan berguling di udara, sayap api di punggungnya mengepak saat dia menstabilkan dirinya sendiri. Sebaliknya, kaki Xie San terhuyung beberapa langkah mundur sebelum berhenti, apalagi tangan yang memegang tongkat itu tampak bergetar.
Xiao Yan secara alami jauh lebih kuat dari Xie San dalam hal kekuatan fisik. Menambahkan beban berat penguasa Suan berat dan kekuatan tubuh fisiknya, yang telah mengalami penyempurnaan dari banyak harta alam, secara alami bodoh bagi Xie San untuk memilih tabrakan langsung. Tubuh Xiao Yan digantung di langit. Dia memandang Xie San yang tampak lebih galak dan lebih kejam yang telah mundur beberapa langkah, kilatan dingin melintas di matanya. Hijau giok panas Doki secara alami melonjak dari tubuhnya dan segera menembak ke arah penguasa Suan berat ke segala arah. Dalam sekejap, penggaris tebal hitam tua itu berubah menjadi warna hijau giok. Benang api hijau giok diam-diam menutupi itu. Ekspresi Xie San sedikit berubah ketika dia merasakan energi besar yang diaglomerasi pada penguasa Suan berat. Tongkat biru di tangannya menari dan membentuk banyak bayangan. Doki yang kuat dengan cepat beredar di tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti nadinya dan dituangkan ke dalam batang. Setelah Doki dituangkan, ukuran tongkat biru sangat melonjak. Itu tampak seperti pilar biru. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya mereka berdua menggunakan teknik Dou yang cukup kuat. Para ahli di sekitar mereka buru-buru mundur saat melihat pemandangan ini, takut terlibat. Warna hijau giok pada penggaris menjadi lebih pekat. Pada saat tertentu, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih tajam. Kedua tangannya dengan erat menggenggam gagang penguasa dan urat di lengannya berdenyut. Dia dengan kasar menebas Xie San dari kejauhan sambil mengadopsi ekspresi ganas. Tsunami yang memecah api. Cahaya api hijau giok yang berukuran lebih dari 100 kaki segera melesat dari ujung penguasa saat teriakan bergema di hati Xiao Yan. Udara berfluktuasi berulang kali dimanapun api menyala. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Tongkat gemetar surga, mengikuti cahaya penguasa yang melesat dengan angin panas dan energi yang kuat, Xie San mengatupkan giginya dan tiba-tiba melambaikan tongkat biru di tangannya, itu membuat ritme gemetar yang aneh di tengah cahaya biru yang menusuk saat itu dengan keras menghantam cahaya penggaris. Bang! Penguasa bersinar dan cahaya biru langsung terjalin di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, ledakan seperti guntur segera bergema di langit. Riak energi intens yang mengandung gelombang api panas melonjak keluar dari titik kontak, itu menyerang Xie San sampai dia mengeluarkan erangan teredam, tangan yang memegang tongkat biru mengeluarkan asap putih dengan suara, cici, namun, dia dengan paksa menggertakkan giginya dan terus memegangnya, tubuhnya bergerak dan dia mundur dengan tergesa-gesa, api aneh yang terdapat pada cahaya penguasa menyebabkan dia menderita kerugian besar dalam tabrakan ini. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat Xie San mundur, tatapannya beralih ke ruang tertentu saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya, dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xie San, dia mengangkat penggarisnya yang berat dan dengan kasar menyapunya. Tubuh Xie San buru-buru mengeluarkan dan memurnikan kekuatan panas yang menjengkelkan itu. Kakinya terpeleset dengan cara yang aneh ketika dia merasakan angin, memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu. Setelah menghindarinya, tubuhnya sekali lagi mundur, tatapannya melayang dan berhenti di tempat aslinya ketika dia mundur tetapi tidak melihat Xiao Yan mengejar, dia langsung mengeluarkan tawa dingin itu, namun, sosok kecil yang manis tiba-tiba muncul di belakangnya sementara tawa dingin itu masih ada di tenggorokannya. Suara yang jelas terdengar. Haha, makan pukulan saya. Suara jernih lembut itu baru saja terdengar ketika kepalan kecil pucat langsung melesat. Cahaya ungu berkedip-kedip di kepalan tangan, itu berisi kekuatan yang menakutkan. Kejutan melonjak ke mata Xie San ketika dia merasakan kekuatan menakutkan yang tiba-tiba muncul di belakangnya, dia dengan paksa berbalik dan menggunakan tongkat biru di tangannya untuk menahan dadanya. Bang! Tinju kecil itu dengan kuat menancapkan tongkat biru itu, namun, sebelum Xie San bisa menghela nafas lega, suara retakan menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Orang bisa melihat bahwa batang biru, dengan kekerasan yang tidak lebih lemah dari baja, retak saat ini, tinju kecil itu melewatinya dan akhirnya mendarat di dada Xie San. Tinju kecil, lemah, dan lembut ini menyebabkan kemerahan yang tidak biasa muncul di wajah Xie San ketika mendarat di dadanya, tenggorokannya menjadi manis seperti seteguk darah segar yang tanpa sengaja terciprat keluar. Tubuh Xie San tiba-tiba mundur dengan tergesa-gesa dan menyedihkan saat darah segar dimuntahkan. Dia buru-buru mundur dan tubuhnya sedikit terhuyung. Jelas, kontak kuat dari tinju Zuyan sebelumnya menyebabkan dia memasuki kondisi terluka parah. Bagaimanapun, kekuatan menakutkan yang terakhir pasti tidak akan menjadi hal yang menyenangkan untuk diterima oleh ahli Do Huang.
Bajingan, bajingan, bajingan besar, kamu benar-benar berani meluncurkan serangan diam-diam. Tubuh Xie San buru-buru mundur dan dia segera meraung dengan cara yang sangat marah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena ejekan saat mendengar ini, dia tidak mengatakan omong kosong saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya, dalam sekejap, dia muncul di depan Xie San, dan penguasa beratnya terangkat menjadi busur yang menakutkan, itu segera membawa suara mengerikan dari angin deras saat menabrak kepala yang terakhir dengan cara tanpa ampun. Xiao Yan tidak mendiskriminasi sesuatu seperti memukul seorang pria saat dia sedang down, sebaliknya, dia akan menjadi lebih ganas dalam serangannya jika dia mendapat kesempatan. Doqi dalam tubuh Xie San beredar sangat lambat dan tampak agak diblokir karena pukulan oleh Ziyan sebelumnya, hatinya mengerti dengan jelas bahwa ini adalah tanda terluka parah. Saat dihadapkan dengan serangan ganas oleh Xiao Yan ini, dia tidak lagi berani menghadapinya secara langsung, oleh karena itu, dia hanya bisa dengan tergesa-gesa menggerakkan tubuhnya untuk menghindari penguasa yang berat itu. Xiao Yan tertawa dingin saat penguasa berat itu meleset, penguasa berat itu terus mengayunkan pedang itu meninggalkan tangannya, setelah itu, dengan keras menembak ke arah Xie San. Menghindari serangan sebelumnya oleh Xiao Yan telah menyebabkan pembuluh darah di tubuh Xie San merasakan sakit yang menyengat, sekarang, dia secara alami tidak memiliki kekuatan apapun, oleh karena itu, dia hanya bisa melihat penguasa berat itu terbang ke arahnya dengan mata lebar sebelum akhirnya mengenai tubuhnya. Seteguk darah segar sekali lagi dimuntahkan, teror akhirnya melintas di mata Xie San, jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia benar-benar akan mati di tangan Xiao Yan seperti yang dilakukan Wu Ya. Xie San mengatupkan giginya dengan kuat saat dia dengan paksa menggerakkan Doqi di tubuhnya, dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengepakkan sayap Doqi di punggungnya, meminjam kekuatan pendorong dari penguasa berat ini, dia menembak ke arah gerbang 10.000 kalajengking. Kamu ingin melarikan diri? Xiao Yan sekali lagi dengan dingin tertawa saat melihat kemana tujuan Xie San, tubuhnya melesat ke depan dan jari kakinya menekan bagian belakang penggaris berat yang telah dia luncurkan sebelumnya, tubuhnya seperti burung besar yang menyerang Xie San. Dengan kecepatan Xiao Yan, secara alami tidak banyak masalah baginya untuk mengejar Xie San yang terluka, karenanya, tubuhnya muncul di depan Xie San hanya setelah beberapa kedipan, dia mengungkapkan senyuman buas saat menghadapi yang terakhir, dengan memutar tubuhnya, anehnya dia muncul di belakang Xie San. Ekspresi Xie San tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat saat Xiao Yan mengejar, dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan yang terakhir, sesepuh di gerbang, kenapa kamu tidak datang untuk menyelamatkanku? Doqi beredar sangat lambat di dalam Xie San, dalam keputusasaannya, dia hanya bisa berteriak marah kepada sesepuh gerbang 10.000 kalajengking yang masih terikat dengan lawan mereka. Beberapa sesepuh mengatupkan gigi setelah mendengar raungan marah Xie San, mereka melakukan yang terbaik untuk mencoba melarikan diri dari lawan mereka, namun, hanya 2 ahli Do Huang yang berhasil melakukannya, tubuh mereka tiba-tiba bergerak sebelum bergegas ke sisi Xie San dengan cara seperti kilat. Haha, tidak baik ikut campur dalam pertempuran orang lain. Sosok kecil yang cantik memimpin untuk muncul di depan 2 orang itu ketika mereka bergegas maju, tubuhnya digantung di udara sebelum dia tersenyum pada mereka dengan cara yang manis. Kedua ahli Do Huangs dengan marah berteriak setelah mereka diblokir pada saat kritis seperti itu, mereka melambaikan tangan mereka dan 2 pilar Doqi yang kuat menembak ke arah Ziyan. Ziyan hanya melengkungkan bibir kecilnya saat melihat kedua orang ini menyerang, dia sekali lagi mengepalkan tangan kecilnya dengan erat sebelum tanpa basa-basi menyerang 2 pilar Doqi dengan mendengus rendah, kekuatan yang menakutkan menghancurkan 2 pilar Doqi menjadi tidak ada di depan mata kedua ahli Do Huangs yang terpana. Kamu benar-benar berani bersikap galak padaku, kamu mencari kematian, Ziyan mendengus dingin sambil melengkungkan mulutnya, cahaya ungu yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ziyan, sosoknya melintas dan menyerang dada seorang ahli Do Huang, dia mengayunkan tinju kecilnya dan dengan liar mengayunkannya ke pihak lain, banyak bekas luka muncul di sekitar kepalan tangannya yang menari, suara tajam dari angin kencang pada dasarnya menghancurkan gendang telinga ahli Do Huang. Wajah ahli Do Huang itu berubah drastis dalam menghadapi serangan ganas oleh Ziyan, Doqi yang kuat membentuk tirai tipis tebal di tubuhnya, namun, lapisan cahaya ini dengan cepat mulai runtuh dari serangan Ziyan.
Kedua ahli Do Huang secara alami kehilangan kesempatan terbaik untuk memberikan dukungan setelah ditunda oleh Ziyan dalam masalah ini. Xie San hanya bisa dengan kejam mengatupkan giginya saat melihat adegan ini. Dia bersiap untuk secara paksa mengedarkan Do Qi-nya. Namun, pikiran ini baru saja muncul dalam dirinya ketika tawa samar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ketua Xie San, sepertinya Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat gerbang 10.000 kalajengking Anda menang hari ini. Suara tawa samar datang dari belakang Xie San. Suara tenang itu menyebabkan seluruh tubuh Xie San menjadi sedingin es. Dia menoleh dengan susah payah, dan di kejauhan, wajah dingin yang acuh tak acuh muncul di matanya. Xiao Yan mengungkapkan senyuman dingin dan acuh tak acuh kepada Xie San saat melihat yang terakhir melihat ke atas. Tinjunya tiba-tiba dikencangkan karena dengan keras menghantam punggung yang terakhir tanpa ampun. Tidak, tidak. Xie San sangat terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan ini, bahkan suaranya menjadi sangat tajam di depan ancaman kematian. Tawa dingin di mata Xiao Yan semakin padat saat mendengar teriakan tak berarti yang terakhir. Teriakan dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya saat tinjunya mencapai tengah, ledakan oktan. Angin di kepalan tangan segera melonjak saat teriakannya terdengar, kekuatan tersembunyi yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi di dalam tulangnya. Sesaat kemudian, itu membentur punggung yang terakhir, kekuatan ganas segera meletus, dan kekuatan tersembunyi yang tidak jelas, tetapi sangat merusak, mengikuti tinju Xiao Yan saat masuk ke tubuh Xie San. Kekuatan menakutkan meledak di punggung Xie San, gelombang kekuatan yang tersisa mengguncang pakaiannya sampai pecah. Segera setelah itu, suara yang sangat rendah dan sangat teredam keluar dari tubuh Xie San. Tubuh Xie San tiba-tiba menegang setelah keluarnya suara ini. Warna darah di wajahnya menghilang. Sesaat kemudian, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras. Darah segar di dalamnya berisi beberapa organ internal yang hancur. Jelas, kekuatan tersembunyi yang meledak di tubuhnya benar-benar memberinya pukulan fatal. Suara rendah dan dalam bergema di langit. Beberapa ahli dari kedua belah pihak yang berkelahi di sekitar mereka berhenti setelah mendengarnya. Mata mereka semua tertuju pada tempat Xiao Yan dan Xie San berada. Setelah melihat wajah pucat Xie Yan dan merasakan auranya yang melemah, keterkejutan dan kegembiraan liar segera melonjak ke mata para ahli dari Poison Sect. Di sisi lain, hawa dingin berangsur-angsur melonjak dari hati para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking. Sepasang sayap doki di punggung Xie San secara bertahap menjadi ilusi di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Setelah kehilangan dukungan sayap, Xie San seperti burung dengan sayap patah saat dia jatuh ke tanah. Xiao Yan menyaksikan tubuh Xie San jatuh sebelum merasakan auranya yang lemah akhirnya menghilang. Saat itulah Xiao Yan menghela nafas lega. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Tidak disangka bahwa tampilan Flame Splitting Tsunami tidak menyebabkan banyak kerugian baginya. Jika Ziyan tidak meluncurkan serangan diam-diam, kemungkinan kebuntuan akan berlanjut cukup lama sebelum Xie San dikalahkan. Kepala, mata para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking itu sedikit retak saat melihat Xie San jatuh dari langit. Seorang ketua faksi sebenarnya telah terbunuh di depan banyak orang dalam pertempuran besar semacam ini. Pukulan ke faksi tidak hanya sedikit, itu masih baik-baik saja bagi para ahli, tetapi murid 10.000 gerbang kalajengking biasa di tanah telah benar-benar kehilangan moral mereka. Wajah mereka putih pucat. Bajingan, bunuh dia, balas dendam untuk ketua. Mata geram langsung berkumpul di tubuh Xiao Yan di langit. Hanya beberapa jam telah berlalu sejak dimulainya pertempuran, tetapi sudah ada 3 ahli dari gerbang 10.000 kalajengking yang telah terbunuh di tangannya. Apalagi, mereka semua adalah kelas Do Huang. Bagaimana ini tidak bisa mengakibatkan para ahli dari 10.000 gerbang kalajengking merasa sangat membenci Xiao Yan. Ini terutama terjadi pada kematian Xie San. Itu menyebabkan kemarahan para ahli dari 10.000 Scorpion Gate mencapai puncaknya. Segera, banyak raungan marah bergema di langit. Semua ahli dari 10.000 gerbang kalajengking dengan paksa melarikan diri dari lawan mereka dan dengan marah bergegas ke Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan melompat kaget ketika dia tiba-tiba melihat lebih dari 10 sosok manusia bergegas ke arahnya. Tampaknya orang-orang ini diprovokasi sampai mereka akan menjadi gila. Hihi, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking, lawanmu adalah kami. Anda harus bertanya kepada kami terlebih dahulu sebelum mencoba menemukan masalah dengan Mr. Yan. Tentu saja, para ahli dari Poison Sect bukanlah orang yang tidak berguna. Saat ini,
Mereka sedang berada di atas angin dan moral mereka sangat tinggi, banyak sosok cahaya melintas, namun, para ahli dari Poison Sect adalah yang pertama tiba di samping Xiao Yan, tubuh mereka bergerak dan mereka segera mengepung Xiao Yan, mata mereka mengungkapkan senyuman dingin saat mereka melirik ahli lain dari 10.000 Scorpion Gate yang berpikir untuk menyerang Xiao Yan. Puan Yan, kamu harus istirahat dulu, serahkan masalah yang tersisa kepada kami. Seorang ahli Do Huang dari Poison Sect menoleh ke arah Xiao Yan dan tertawa, matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Penampilan Xiao Yan sebelumnya telah benar-benar menaklukkan mereka. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, itu merupakan beban yang cukup besar baginya untuk berurusan dengan 3 ahli Do Huang berturut-turut. Dia segera berhenti menunda-nunda, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari medan pertempuran sebelum akhirnya muncul di area yang lebih tinggi. Dia memasukkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya sebelum menelannya dengan lapar ke perutnya. Hanya setelah perasaan energi murni muncul di tubuhnya, dia menghela nafas lega, dia mengangkat kepalanya, dan mengamati medan pertempuran antara Medusa dan pelindung Taidari, Hall of Souls dengan mata serius. Dua sosok manusia berkedip satu sama lain dengan sikap seperti hantu di tempat itu, riak energi yang menakutkan mengguncang ruang sampai mulai berubah. Tidak ada seorang ahli pun dari kedua sisi yang berani melangkah ke dalam pertempuran itu, ini karena semua orang tahu bahwa dalam pertempuran antara elit Douzong, bahkan seorang Do Huang tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk campur tangan. Bagaimana Kailin Jie? Sosok kecil yang cantik melintas ke sisi Xiao Yan, mata Ziyan mempelajari medan pertempuran saat dia merasakan riak energi menakutkan yang menyebar, sebuah kehikmatan muncul di wajah kecilnya saat dia berbicara. Kekuatannya mirip dengan pelindung Taidari, Hall of Souls. Dan pertempuran mereka menemui jalan buntu, kemungkinan pemenang akan mengalami kesulitan untuk diputuskan dalam waktu singkat. Xiao Yan berbicara sambil berpikir keras, jika pertempuran antara elit Douzong memasuki satu yang melibatkan hidup dan mati, biasanya akan berlangsung lama, namun, mengingat karakter Medusa dan Protektor Tai itu, mereka secara alami tidak akan membiarkan pertempuran ini berlangsung lama, oleh karena itu, kemungkinan pemenang pertempuran ini akan ditentukan dalam waktu singkat. Ziyan sedikit mengangguk saat mendengar ini, matanya yang besar seperti permata terangkat sekali lagi saat dia mempelajari medan pertempuran lainnya, ada kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi ruangan di sana, menutupinya, orang luar manapun tidak akan sedikit pun menyadari situasi di dalam. Mata Xiao Yan mengikuti tatapan Ziyan saat dia melihat ke atas, dia segera merajut alisnya. Dokter peri kecil dan Xie Bian telah memasuki ruang tertutup itu beberapa waktu yang lalu, namun, masih belum ada aktivitas di tempat itu, tidak ada yang menyadari siapa yang lebih unggul. Xiao Yan dan Ziyan tetap tergantung di langit, tatapan mereka terfokus pada pertempuran antara pelindung Tai dan Medusa. Pada saat ini, Sekte Racun benar-benar berada di atas angin dalam pertempuran antara sekte mereka dan gerbang 10.000 kalajengking setelah Xiao Yan menghabisi 3 ahli kelas berat Do Huangs, mendapatkan kemenangan hanyalah masalah waktu. Tentu saja, faktor penentu didasarkan pada 2 medan pertempuran Douzong di langit. Jika Medusa dan Dokter Peri Kecil menang, tidak perlu menyebutkan akhir cerita hari ini, Sekte Racun akan berhasil menelan gerbang 10.000 kalajengking dan menjadi faksi terkuat dalam Kekaisaran Chuyun. Xiao Yan juga akan mendapatkan apa yang diinginkannya, berhasil menangkap seorang ahli dari Hall of Souls. Dia berharap mendapatkan berita tentang Hall of Souls dari mulut ahli yang ditangkap. Jika pelindung Tai dan Xie Bian akhirnya menang, kemenangan oleh Sekte Racun ini akan benar-benar hilang. Xiao Yan dan yang lainnya hanya bisa memimpin semua orang untuk melarikan diri dengan cepat. Lagi pula, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga, itu pasti tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tandingan 2 elit Douzong. Faktor krusial terakhir dari pertempuran besar ini ada di 2 medan pertempuran yang melibatkan kelas Douzong ini. Dentang, 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 dentang. Sosok manusia saling bersilangan, pedang panjang dan rantai berpotongan di langit. Mereka memancarkan percikan serta suara yang jernih di tengah riak energi yang kuat. Sosok manusia saling bersilangan, wajah Medusa sedingin es saat pedang panjang di tangannya tiba-tiba membentuk lengkungan aneh, dan menusuk tulang rusuk dasi pelindung dengan cara yang rumit. Akhirnya, dia menembus gugusan kabut hitam itu. Pedang panjang ditarik kembali setelah serangan itu, tubuh Medusa bersinar dan dia melarikan diri dari jangkauan serangan Protektor Tai.
dia menundukkan kepalanya dan melirik pedang panjang hanya untuk mengerutkan kening, tidak ada bekas darah segar di atasnya, meskipun tidak ada darah segar yang terlihat, seseorang dapat mengetahui dari fluktuasi intens dari kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Tai bahwa pedang sebelumnya memiliki efek pada dirinya. Permainan pedang yang rumit, aku benar-benar tidak tahu dari mana seseorang semampu Anda muncul, aku bahkan belum pernah mendengar tentangmu di masa lalu. Fluktuasi kabut hitam melambat, mata gelap dan dingin pelindung Tai menatap Medusa saat dia berbicara. Medusa sama sekali mengabaikan kata-kata pelindung Tai, wajahnya sedingin es, dan matanya yang cantik dan panjang dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Selain saat menghadapi orang yang dikenalnya, Ratu Medusa dari suku ular rakyat ini tidak akan pelit tentang niat membunuhnya. Pelindung Tai sudah terbiasa dengan sikap sedingin es Medusa setelah bertukar begitu banyak pukulan, oleh karena itu, dia hanya tertawa terbahak-bahak sementara tatapannya mengarah ke medan pertempuran Xiaoyan. Dia berkata, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking memang semuanya tidak berguna, mereka telah dikalahkan dengan sangat buruk meski memiliki keuntungan seperti itu. Meskipun pelindung Tai memarahi dengan cara ini dengan mulutnya, dia juga sadar bahwa dia tidak dapat terus menunda pertempuran dengan Medusa. Jika tidak, jika pemenang pertempuran antara Dokter Peri Kecil dan Xie Bian ditentukan, kemungkinan medan pertempurannya akan mengalami perubahan besar. Itu masih baik-baik saja jika Xie Bian adalah pemenangnya, tetapi jika Dokter Peri Kecil menang, meskipun pelindung Tai memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa peluang kemenangannya sangat rendah ketika berhadapan dengan si kecil peri dokter dan Medusa, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari. Lagi pula, dia juga sangat menyadari apa yang disebut tubuh racun yang menyedihkan dari Dokter Peri Kecil. Begitu itu benar-benar dilepaskan, kekuatannya akan sangat menakutkan. Karena itu, dia tidak akan berpikir akan aneh jika Xie Bian benar-benar dikalahkan. Saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pelindung Tai mengulurkan tangannya dan sekelompok kabut hitam tiba-tiba keluar darinya. Itu segera ditangguhkan di depannya. Kabut hitam memancarkan fluktuasi spiritual yang padat. Pelindung Tai menatap gugusan kabut hitam ini dengan sedikit sakit hati. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan kejam mengatupkan giginya. Tangannya bergerak dan kumpulan kabut hitam itu tiba-tiba mengembang. Akhirnya, itu dengan cepat menyusut. Tubuh spiritual ilusi segera melesat keluar darinya. Pelindung Tai membuka mulutnya dan meludahkan kabut hitam. Itu mengelilingi tubuh spiritual setelah muncul. Tubuh spiritual yang terbungkus oleh kabut hitam tampaknya merasakan sesuatu, dan segera memulai perjuangan yang intens. Riak spiritual yang mengejutkan menyebar. Huh. Pelindung Tai segera mendengus dingin saat dia melihat tubuh spiritual yang berjuang. Dia membuka mulutnya dan kekuatan besar melonjak sebelum segera menghisapnya ke dalam tubuhnya. Kabut hitam yang mengelilingi pelindung Tai segera menjadi lebih padat setelah menelan tubuh spiritual ini. Auranya juga menjadi sedikit lebih kuat. Pelindung Tai tidak segera berhenti setelah menelan satu tubuh spiritual. Sebaliknya, tubuh spiritual lain dimuntahkan dari kabut hitam itu dan dia melanjutkan menelan mengikuti peningkatan jumlah tubuh spiritual yang ditelan. Kabut hitam aneh juga mulai menyebar. Aura pelindung Tai menjadi semakin kuat. Kailin, serang, cegah dia menelan roh. Di luar medan pertempuran, Xiaoyan juga sejenak linglung karena tindakan pelindung Tai ini. Dia tiba-tiba teringat masalah pelindung Wu yang menelan Yun San saat itu, menyebabkan dia buru-buru berteriak. Meskipun tubuh spiritual ini jauh lebih rendah dari kekuatan jiwa Yun San, jumlahnya cukup banyak. Jika pelindung Tai menelan jumlah yang cukup besar dari mereka, itu pasti akan memungkinkan kekuatannya meningkat sedikit. Medusa langsung bergegas maju saat teriakan Xiaoyan terdengar. Tangannya memegang pedang panjang yang berisi angin kencang yang menyebabkan udara berfluktuasi. Itu menembus ruang seperti cahaya pencahayaan. Itu dengan keras menghantam sekelompok kabut hitam di depan protektor Tai dengan momentum yang secepat guntur. Angin menghantam kabut hitam dan ekspresi pelindung Tai berubah drastis. Dia baru saja akan bergerak ketika kabut hitam di depannya tiba-tiba pecah. Banyak tubuh spiritual ilusi ditembakkan. Akhirnya, mereka dengan liar melarikan diri ke segala arah di depan tatapan tertegun Xiaoyan dan yang lainnya. Ini sebenarnya semua tubuh spiritual. Mata Xiaoyan kusam saat dia melihat lebih dari 100 tubuh spiritual. Dia segera merasa tenggorokannya agak kering. Hanya apa yang orang ini dari Hall of Souls coba lakukan dengan mendapatkan begitu banyak tubuh spiritual.
Bajingan, Anda benar-benar berani menghancurkan tas jiwa saya. Mata pelindung Tai segera berubah menjadi merah darah saat dia melihat tubuh spiritual itu melarikan diri ke segala arah, niat membunuh yang kaya melonjak dari tubuhnya. Dia telah menghabiskan 1 tahun untuk mendapatkan tubuh spiritual ini. Jika dia gagal memberikan bagiannya yang diminta oleh atasannya ketika dia kembali kali ini, nasibnya. Niat membunuh dalam hati pelindung Tai bahkan lebih padat saat dia memikirkan tentang hukuman jika dia gagal dalam tugasnya. Niat membunuhnya segera melonjak hingga batasnya. Akhirnya dia mengeluarkan raungan liar. Rantai logam hitam gelap itu seperti ular piton karena mengeluarkan suara dentang, itu dengan kejam terayun ke arah Medusa. Medusa dengan cepat mundur dalam menghadapi serangan ganas oleh pelindung Tai ini. 7 energi berwarna melonjak keluar dari tubuhnya, pedang panjang di tangannya berubah menjadi pedang 7 warna bersinar yang dengan keras menghantam rantai. Bang, bang, bang. Suara jernih muncul dan riak energi yang menakutkan melonjak keluar dari titik di mana mereka melakukan kontak. Ruangnya berfluktuasi dan pedang panjang di tangan Medusa segera meledak. Dia juga mengeluarkan dengusan teredam saat tubuhnya mundur dengan cepat. Tidak peduli dari mana asalmu, hari ini, pelindung ini akan menggunakan jiwamu untuk menggantikan tubuh spiritual yang telah melarikan diri. Raungan marah pelindung Tai bergema di langit. 5 rantai hitam pekat segera melonjak dari tubuhnya. Kabut hitam aneh yang ada di setiap rantai setidaknya 2 kali lebih tebal dari sebelumnya. Kelima rantai hitam pekat itu tiba-tiba diturunkan mengikuti raungan pelindung Tai. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara desir saat mereka mengejar Medusa. Niat membunuh pada rantai itu sangat padat. Medusa seketika menjadi tidak diuntungkan saat dihadapkan pada serangan protektor Tai, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih liar dan kejam. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan kelincahannya yang tinggi untuk menghindar. Wajah Xiaoyan dan Ziyan, yang berdiri di luar medan pertempuran, berubah saat melihat situasi Medusa. Aku akan pergi dan membantu Kailin Jie. Alis Ziyan sedikit cemas, tubuhnya bergerak, dia mencoba untuk menyerang ke medan pertempuran, namun, dia diblokir oleh Xiaoyan. Dengan kekuatanmu, kamu hanya akan menjadi beban dengan pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dia segera berbicara dengan suara yang dalam, tolong lindungi saya, jangan biarkan siapapun menggangguku. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam setelah kata-katanya terdengar, dia mengangkat tangannya sedikit dan segera mulai membentuk segel unik. Kecepatan pembentukan segel tumbuh lebih cepat dengan aliran waktu. Pada akhirnya, banyak bayangan muncul, dahi Xiaoyan juga tertutup keringat dingin, kemerahan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi pucat. Ziyan di samping melihat ekspresi Xiaoyan yang semakin pucat, dan menjadi agak cemas, namun, dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Ini karena dia bisa merasakan Xiaoyan mempersiapkan keterampilan Dou yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika dia berhasil, dia pasti akan dapat memberikan serangan ganas kepada protektor Tai. Pedang 7 warna bersinar dan rantai logam seperti piton hitam bersilangan satu sama lain dengan cara seperti kilat di langit. Mereka meledak menjadi suara jernih yang menggetarkan jiwa saat percikan api menyilaukan. Tubuh Medusa mundur, wajahnya juga sangat serius. Setelah menelan beberapa tubuh spiritual, kekuatan pelindung Tai telah meningkat dengan jelas. Serangan liar dan ganas ini menyebabkan tangan Medusa menjadi sedikit mati rasa. Tubuh pelindung Tai berdiri di langit yang kosong, tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap Medusa. Mulutnya mengeluarkan tawa aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pelindung Tai tidak memberi Medusa sedikit pun untuk mengatur napas. Tangannya bergerak dan rantai berwarna hitam seperti ular piton besar memancarkan hembusan angin bertekanan saat menyapu langit. Akhirnya, ia mengayun dengan keras ke arah Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa ketika dia dihadapkan dengan serangan cepat oleh pelindung Tai ini. Doki yang kuat beredar di tubuhnya secara maksimal, cahaya 7 warna cerah merembes keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti sosok cahaya 7 warna di langit. Pedang besar yang bersinar lebih dari 100 kaki diayunkan setiap kali pedang panjang di tangannya melambai. Ledakan energi yang menggetarkan jiwa meletus setiap kali pedang bersinar dan rantai seperti ular piton hitam bertabrakan. Momentum ini memang layak menjadi pertarungan antara elit Douzong. Ekspresi Xiaoyan, yang berada di luar medan pertempuran, menjadi semakin pucat saat pertempuran antara Medusa dan pelindung Tai benar-benar memasuki fase yang intens. Saat ekspresinya memucat, fluktuasi yang intens dari energi menakutkan perlahan-lahan menggumpal.
Itu dibentuk dalam segel tangan yang bergerak cepat. Hati Ziyan di sampingnya dipenuhi dengan kecemasan saat melihat wajah Xiao Yan. Dia jelas tahu bahwa jika seseorang gagal melepaskan Doqi yang begitu kuat, ada kemungkinan serangan balik terjadi. Jika itu terjadi, tidak mengherankan bagi seseorang untuk menderita luka serius jika seseorang beruntung dan bahkan mungkin mati jika itu lebih serius. Meskipun dia cemas, dia tidak berani membuka mulut dan menyela, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu melindunginya. Jika ada yang datang dan menyela saat ini, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Xiao Yan. Sementara Xiao Yan menunggu dengan sungguh-sungguh, energi menakutkan yang menggumpal di segel tangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi kacau, suara teredam rendah juga keluar dari tenggorokannya. Hati Ziyan segera menjadi tegang setelah mendengar suara teredam, dia menoleh untuk melihat hanya untuk melihat kerutan Xiao Yan, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius, jelas dia merasa sangat kesulitan menggunakan dou skill ini, yang memiliki kekuatan menakutkan. Persyaratan minimum untuk menggunakan si Flipping Seal adalah seseorang harus memiliki kekuatan Dou Huang. Kekuatan Xiao Yan baru saja mencapai tahap ini, biasanya, jika bukan karena dia berbeda dari ahli biasa Dou Huang, kemungkinan dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menggunakan si Flipping Seal. Dengan kekuatannya, bagaimanapun, Doqi yang dibutuhkan untuk teknik Dou dengan kekuatan yang menakutkan benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, tingkat ketepatan yang dibutuhkan seseorang untuk mengontrol Doqi juga cukup keras. Xiao Yan memang menemui beberapa masalah saat ini, meskipun dia pernah berlatih untuk jangka waktu tertentu di lembah kecil, masih ada beberapa resiko ketika dia ingin menggunakannya sesuai keinginannya dalam pertempuran. Salah satu contohnya adalah kali ini. Xiao Yan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyebarkan pikirannya setelah merasakan penerbangan yang agak sporadis dari Doqi yang kuat di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mencoba mengendalikannya agar tidak melarikan diri ke segala arah. Setelah itu, dia buru-buru mengendalikan dan mengedarkan energi yang keluar itu di sepanjang pembuluh darah yang ditentukan. Dengan cara ini, kelelahan pikirannya luar biasa hebat, namun, formasi segel tangan di dunia luar harus dijaga dengan ritme yang sama dengan sirkulasi Doqi. Kontrol yang tepat seperti itu bahkan menyebabkan Xiao Yan saat ini berebut. Jika kekuatan spiritualnya tidak lebih kuat dari orang biasa, kemungkinan besar dia akan gagal sekarang karena kontrolnya yang tidak mencukupi. Meskipun demikian, kolaborasi antara segel tangan Xiao Yan dan Doqi secara bertahap menunjukkan beberapa tanda gangguan setelah dia dengan paksa mempertahankannya untuk sementara waktu. Beberapa Doqi yang pikirannya telah kehilangan kendali mulai secara acak menagih berkedut, bahkan dengan tingkat kekuatan pembuluh darah Xiao Yan, masih mengeluarkan sedikit rasa sakit yang berkedut. Sialan, tidak ada yang salah kali ini. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat, dia dengan paksa menahan kelelahan samar yang dipancarkan dari pikirannya saat dia dengan paksa menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kesepakatan antara Doqi dan transformasi segel tangannya. Di bawah kecemasan ini, situasinya menjadi semakin buruk. Akhirnya, Doqi di dalam tubuhnya mulai berputar-putar dalam masalah yang kacau. Ekspresi Xiao Yan akhirnya berubah saat merasakan kekacauan di dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal menggunakan si Flipping Seal, tapi dia juga akan terluka parah karena serangan balik. Kekacauan di hati Xiao Yan baru saja melintas dan muncul saat dia menekannya secepat mungkin. Selama ada sedikit kesalahan pada saat ini, kemungkinan dia akan benar-benar gagal. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang bodoh sejak saat itu, menjadi luar biasa kaya dalam pengalaman pertempuran. Dia dengan jelas memahami pentingnya tetap tenang pada saat seperti itu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, dia perlahan menekan kecemasan di dalam hatinya dan secara bertahap menarik pikirannya yang terfokus. Dia benar-benar berhenti mengendalikan Doqi yang kacau yang menyebabkan kekacauan di tubuhnya, seolah-olah dia adalah pihak ketiga yang dengan tenang mengamati kekacauan Doqi yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, pergantian segel tangannya perlahan melambat. Xiao Yan telah benar-benar tenang mengikuti peningkatan fokus pikirannya. Di bawah ketenangan ekstrim ini, dia tampaknya telah memasuki kondisi misterius, telinganya menjadi tenang sepenuhnya. Menarik, teriakan pelan tiba-tiba terdengar jauh di dalam hatinya, benang tipis, hampir seperti rambut, benang mental berkelebat seperti kilat ke segala arah. Akhirnya,
mereka meraih Doki yang kacau yang merembes keluar, semuanya seperti banyak aliran kecil yang berkumpul dari segala arah sebelum akhirnya berkumpul bersama. Pikiran Xiaoyan didistribusikan dengan cara yang tidak sedikit tidak efisien, di bawah kondisi yang sangat tenang seperti ini, hampir setiap utas pikirannya telah melepaskan efek maksimalnya, dengan cara ini, gangguan dari serbuan Doki sebelumnya segera menghilang. Ketika Doki di dalam tubuhnya benar-benar terkendali, kerutan di alis Xiaoyan perlahan mengendur, kecepatan perubahan segel tangannya tiba-tiba dipercepat, bayangan-bayangan terbang. Sesaat kemudian, segel tangan itu tiba-tiba menegang pada segel yang aneh. Segel tangan Xiaoyan adalah satu dengan ibu jarinya menunjuk ke arahnya, ke-10 jarinya dalam kondisi setengah luka seperti ular, jari telunjuknya saling berhadapan, memberi orang perasaan misterius sekilas. Segel tangan Xiaoyan mengeras, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, cahaya yang menusuk keluar dengan cara seperti zat, menyebabkan jantung Ziyan berdetak kencang di sisinya. Doki yang kuat dalam tubuh Xiaoyan mengalir di sepanjang jalur Qi-nya dan tiba di tangan ini sementara segel tangan mengeras, cahaya hijau giok cerah segera meletus dari tangannya, lapisan kristal hijau giok yang aneh mengikuti segel tangan Xiaoyan, dan melonjak keluar sementara cahaya-cahaya menyebar, hanya dalam beberapa saat, kristal giok seukuran telapak tangan, dengan bentuk segel tangan, menempel di tangannya. Ruang di sekitar Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi saat segel tangan kristal giok muncul, kekuatan kuat yang menyebar bahkan menyebabkan hati Ziyan merasakan tekanan. Energi menakutkan yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan perhatian para ahli di sekitarnya, segera, banyak tatapan kaget ditembakkan. Akhirnya, mereka fokus ke tangan Xiaoyan, ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam segel tangan kristal itu. Jenis energi menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan akan menyebabkan seorang ahli Do Huang merasakan ketakutan yang tulus. Secara alami sulit untuk penampilan segel tangan kristal giok untuk melarikan diri dari perhatian Medusa dan pelindung Tai, ini terutama ketika mereka merasakan energi menakutkan yang bahkan seorang Do Zong tidak akan berani mengecilkannya dengan mudah, wajah mereka berubah saat tatapan mereka langsung dilemparkan ke posisi sumber energi itu, keduanya tercengang saat melihat bahwa energi menakutkan itu diciptakan oleh Xiaoyan. "Kailin, minggir!" Xiaoyan dengan tegas berteriak, kilatan berkedip di mata Xiaoyan saat mereka tiba-tiba dilemparkan ke arah dasi pelindung. Medusa ragu-ragu sesaat setelah mendengar ini, dia samar-samar mengangguk dan 7 cahaya berwarna melintas dari tubuhnya, segera, dia berubah menjadi sosok ringan yang dengan cepat mundur. Segel pembalik laut, tubuh Medusa baru saja ditarik ketika hati Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan tangisan dingin, dia meringkuk ibu jarinya dan segel tangannya dengan keras mendorong ke depan. Lapisan segel tangan kristal giok segera meninggalkan tangannya, akhirnya, itu berubah menjadi cahaya kristal seukuran telapak tangan yang menuju ke protektor Tai dengan cara seperti kilat. Pelindung Tai terkejut saat melihat cahaya terang ditembakkan, dia baru saja akan mundur ketika dia terkejut menemukan bahwa cahaya terang telah mengunci auranya. Ini apa teknik Do ini? Bagaimana anak nakal itu bisa menggunakannya dengan kekuatan Do Huangnya? Mata pelindung Tai terfokus pada cahaya kristal yang melesat, ekspresinya secara bertahap menjadi serius saat merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya, dia menemukan bahwa dia tampaknya telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuh pelindung Tai, energi bergelombang yang terkandung di dalam kabut hitam menyebabkan udara berfluktuasi. Kristal hijau giok meluncur di langit, dalam sekejap, itu muncul di depan kabut hitam. Pada saat ini, pelindung Tai akhirnya bisa melihat dengan jelas apa cahaya kristal ini. Segel kristal, pelindung Tai dengan saksama mengerutkan kening saat melihat hal ini, tatapannya segera menyapu melewati bentuk yang dibentuk oleh segel tangan dan untuk sesaat terkejut, ketidakpercayaan muncul di matanya, dia tanpa sadar dan dengan tajam berteriak, ini sebenarnya adalah keterampilan segel dewa. Tak jauh dari sana, seluruh tubuh Xiaoyan gemetar saat mendengar teriakan tak disengaja ini oleh pelindung Tai, niat membunuh di matanya melonjak, orang ini sebenarnya bisa mengenali si flipping skill.